firman Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan ya pastinya. Sebelum memulai sekolah minggu pada hari ini, mari kita menyanyikan Dari Terbit Matahari. Yuk dengar. Sebelum kita memulai ibadah online pada kali ini, sekolah minggu pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Matanya ditutup, tundukkan kepala. Selamat pagi Bapak, ucap syukur terima kasih Tuhan memberkati dan membangunkan kami dari tidur kami selamat. Bapak, pada pagi hari ini kami mau bersekolah minggu online. Kiranya Tuhan berkati dari awal, pertengahan hingga akhir. Kiranya juga Tuhan berkati kepada pembawa firman pada pagi hari ini supaya bisa menjelaskan firman-Mu dengan baik. Bapak terima kasih, doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan. Terima kasih Tuhan, amin. Nah, tadi kan kita sudah memuji nama Tuhan dan juga sudah berdoa nih adik-adik. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kira-kira siapa ya Mas pembicaranya? Siapa tuh? Bu Mami. Tapi kan kemarin yang minggu kemarin itu Bu Mami ya? Iya, terus siapa? Ini siapa ya? Oh, saya tahu. Siapa? Kak Nana. Oh, Kak Nana. Mari kita panggil Kak Nana yuk. yuk. Kak Nana. Halo. Halo Mas Rama. Udah ada Kak Nana nih adik-adik. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Yuk Kak Nana. Makasih Mbak Aga. Adik-adik yang dari rumah, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita menyanyikan satu lagu. Ayo Mas Dama.
hari ini luar biasa. Saya percaya adik-adik pasti sudah sehat. Jangan lupa siapa yang pagi tadi bangun tidur mengucap syukur, berdoa. Saya percaya kakak Nana percaya adik-adik semua melakukannya. Haleluya. Adik-adik, sebelum kakak menceritakan firman Tuhan hari ini, kakak akan membacakan ayat indah hari ini. Ada di Keluaran pasal 16 ayat 9 yang berbunyi, kata Musa kepada Harun, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab ia telah mendengar sungut-sungutmu. Amin. Nah, anak-anak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, pada minggu yang lalu sudah diceritakan kalau Nabi Musa menuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju Kanaan sampai di Laut Teberau. Atas pertolongan Tuhan melalui tongkatnya, Musa berhasil membelah laut hingga menyerupai jalan yang bisa dilalui oleh bangsa Israel. Saat mereka dikejar pasukan tentara Fir'aun sampai di Laut Teberau itu, Tuhan menutup kembali laut yang terbelah sehingga pasukan tentara Fir'aun yang hebat-hebat itu tenggelam dan matilah mereka semua. Wow, puji Tuhan, bangsa Israel selamat dari kejaran musuh. Nah adik-adik, firman Tuhan hari ini menceritakan setelah Musa dan segenap bangsa Israel berangkat dari Elim, tibalah mereka di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai. Oh ya, padang gurun Sin ini kondisinya tidak menyenangkan loh anak-anak. Medannya itu berat banget, tanahnya berpasir, sebagian ada yang berlumpur dan dipenuhi dengan semak-semak berduri. Di padang gurun Sin ini juga masih banyak binatang buas dan hewan-hewan yang berbisa seperti ular, kalajengking dan sejenisnya. Wih, ngeri adik-adik. Siapa yang takut ular, siapa yang takut kalajengking? Wih, Kak Nana takut banget yang namanya ular. Ngeri ya. Sudah begitu, cuacanya juga ekstrim. Kalau siang panas banget, tapi kalau malam dingin banget. Pokoknya, wow, kalau anak-anak di sana pasti tidak betah. Kakak percaya tidak ada yang betah. Wih, ngeri. Nah, sekarang anak-anakku bisa membayangkan seperti apa keadaan gurun Sin itu. Berat banget ya, sudah medannya berat, cuacanya ekstrim, bekal makanan yang mereka bawa dari Mesir sudah habis. Kira-kira tambah berat tidak anak-anak? Tambah berat enggak? Ya iyalah tambah berat. Susah? Ya iyalah susah. Nah, anak-anak, dikarenakan keadaannya yang susah dan berat ditambah dengan kehabisan bekal makanan, membuat bangsa Israel jadi gegana. Apa itu gegana? Gelisah, galau dan merana. Kemudian mereka semua bersungut-sungut. Anak-anak tahu artinya bersungut-sungut? Ayo, kakak kasih waktu untuk menjawab. Artinya bersungut-sungut apa? Ya, benar. Artinya gedumel, menggerutu, berkeluh kesah dalam hatinya ini, jengkel sekali. Kenapa ya aku ini dibawa Musa dan Harun padang gurun Sin? Padahal mereka di Mesir walaupun jadi budak bangsa Mesir, mereka tetap bisa makan roti, makan daging. Nah, adik-adik, sedangkan di padang gurun Sin ini singkong rebus pun tidak ada. Bayangkan. Nah, adik, anak-anak tahu tidak? Musa dan Harun memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Yang memerintahkan siapa? Yang memerintahkan adalah Tuhan Yesus. Jadi kalau bangsa Israel menyalahkan Musa dan Harun yang adalah utusan Tuhan, itu artinya mereka sedang menyalahkan Tuhan Yesus. Ngeri ya adik-adik ya. Masa bangsa Israel menyalahkan Tuhan Yesus? Padahal Tuhan Yesus itu sumber dari segalanya, sumber dari kehidupan kita adik-adik. Wah, keterlaluan sekali bangsa Israel ini. Hanya karena tidak bisa makan daging dan roti saja, jadi ngambek, jadi sewot, jadi marah-marah, jadi sungut-sungut, lalu menyalahkan pemimpinnya dan menyalahkan Tuhannya. Nah adik-adik, jangan pernah dilakukan ya adik-adik. Tidak boleh ya adik-adik. Nah, sikap bangsa Israel ini kayak anak kecil saja yang anak-anak kalau makan yang disediakan ibu kita tidak disukai. Misalnya mama kita masak sayur bayam dan tempe bacem, marah-marah, apa sih mama ini masakin cuma sayur bayam sama bacem, aku nggak suka. Nah, nggak boleh adik-adik, kita harus menghargai jeripaya mama kita yang sudah memasak. Kita harus bersyukur, nggak boleh merengek
Nah, adik-adik, jangan pernah kita seperti bangsa Israel. Nah, firman Tuhan kepada bangsa Israel yang berjanji hendak menurunkan hujan, roti, dan daging dari langit, ini bisa kita maknai sebagai tanda penyertaan Tuhan pada umatnya, bahwa Tuhan sungguh-sungguh mengasihi dan memperhatikan keadaan umatnya. Nah, adik-adik, janji Tuhan itu ya dan amin, nggak ditepatin. Nah, Tuhan menepati janjinya kepada bangsa Israel. Dia menurunkan hujan, roti, dan daging sehingga bangsa Israel tidak pernah kelaparan walaupun panas, hujan, dingin. Mereka disertai Tuhan kelaparan, mereka tidak akan pernah kelaparan adik-adik, karena Tuhan Yesus mencukupkan segalanya. Nah, itu bukti bahwa Tuhan sungguh-sungguh mengasihi dan memperhatikan keadaan umatnya. Daging dan roti adalah jenis makanan yang dibutuhkan manusia. Tanpa ketersediaan makanan, semua yang hidup termasuk manusia akan mati. Tetapi kasih Tuhan yang ditunjukkan pada bangsa Israel dengan menyediakan makanan setiap hari adalah sebuah pesan bahwa Tuhan adalah sang sumber kehidupan. Tanpa Tuhan, kita tidak bisa apa-apa adik-adik, maka tidak mungkin ada kehidupan. Karena Tuhan adalah sumber dari segalanya. Nah, adik, kasih Tuhan sang sumber kehidupan tidak hanya berhenti di masa lalu dalam kisah-kisah Alkitab, tapi juga terus berlangsung dalam kisah-kisah kehidupan hingga masa kini dan di sana. Belajarlah dari bangsa Israel yang belum bisa move on, yaitu belum bisa melupakan masa lalunya. Mereka ketakutan bahwa Tuhan tidak akan menyertai mereka. Padahal Tuhan Yesus itu sungguh-sungguh luar biasa, mujizatnya luar biasa adik-adik. Nah, jika kita ingin menikmati masa depan yang lebih baik, maka kita juga harus siap menepati setiap langkah kehidupan kita dengan penuh keyakinan. Yakin bahwa Tuhan Yesus menyertai, percaya dan beriman teguh pada Tuhan Yesus Kristus. Nah, jangan pernah berputus asa atau menyesali dengan keadaan kita yang sekarang, yang mungkin belum baik atau belum berhasil. Tidak menjadi persoalan adik-adik, jika di awal langkah hidup kita ada begitu banyak rintangan yang menghalangi langkah kita, juang kita. Yang penting kita tetap mengandalkan Tuhan dan percaya. Berdoa itu yang pertama. Kedua adalah berusaha dan percaya apapun keadaan kita, Tuhan Yesus akan menyertai kita dan kita tetap mengucap syukur dalam keadaan apapun. Terima kasih adik-adik, demikianlah cerita firman Tuhan dan tetaplah mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah adik-adik. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih dan anugerah-Mu dalam setiap hidup kami. Bapa, saat ini Engkau telah mengajarkan kami untuk selalu mengucap syukur dalam segala hal dan mengandalkan Engkau dalam setiap langkah hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, mampukan kami bila firman yang boleh kami dengar boleh termaterai di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, sekarang Kak Nana panggilkan lagi Kak Agatha dan Mas Damar. Halo, ketemu lagi. Halo. Nah, adik-adik, kalian udah mendengarkan kan apa tadi yang diceritakan oleh Kak Nana? Intinya itu kita harus selalu bersyukur atas apa yang diberikan Tuhan. Nah, orang tua kan juga perantara tuh dari Tuhan. Tadi kalian sudah dimasakin apa nih sama Ibu? Nah, aktivitas kalian kali ini cukup foto bersama makanan kalian ya, dengan diri kalian sendiri gitu. Terus jangan lupa dikirim ke Mbak Riris supaya kalian bisa mendapat hadiah di akhir tahun. Yeay, Asik, aku juga mau. wah, jangan lupa foto ya, terus dikirim ke Mbak Riris ya. Sip. Nah, untuk mengakhiri, mari kita menyanyikan lagu Tuhan Tak Pernah Janji. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai.
dalam doa untuk mengakhiri ibadah sekolah minggu kita hari ini. Mengucap syukur terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga. Kami bersyukur terima kasih. Kami sudah bersekolah minggu, kami sudah mendengarkan firman Tuhan, kami sudah memuji Engkau. Bila apa yang boleh kami dengar dan boleh kami pujikan, biarlah Bapa kehidupan kami sehari-hari seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.